Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan diberi kesuksesan dan kesehatan. Salam berkarya, salam otomotif. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini banyak kita jumpai sebuah komponen elektronik. Oke, bentuknya atau kodenya seperti ini, 5 watt 0,22 ohm. Dan di sini kita bisa lihat dari beberapa nilai di bagian komponennya. Di sini satuannya 5 watt dan nilainya 0,22 R. Ini adalah sebuah resistor atau tahanan dari komponen elektronik yang banyak kita jumpai, dan kebetulan bentuk fisiknya lebih besar karena di sini tertulis 5 watt. Oke, mungkin ada yang 1/4 watt, 1 watt, 0,5 watt, dan di sini untuk nilai wattnya akan lebih besar jika kondisi di sini nilainya 5 watt. Ini ada yang 10 watt. Jika 10 watt ini biasanya bentuknya seperti ini, tapi panjangnya 2 kali lipat. Jadi di sini mempengaruhi dari nilai arus dalam sebuah komponen elektronik, yaitu voltase dan ampere menjadi satuannya menjadi watt. Oke, katakanlah 12 volt. 12 volt ini supaya menjadi 5 watt, maka arusnya sekitaran mungkin arusnya sekitaran setengah ampere untuk bisa dinyalakan dengan alat komponen lain. Arus yang dialirkan mungkin maksimal 500 mA sesuai dengan kebutuhan di komponen ini atau rekomendasi dari kekuatan sebuah arus yang mengalir pada sebuah komponen, sehingga tidak terjadi masalah atau tidak terjadi kerusakan pada bagian dalamnya, dan tentunya hasilnya akan lebih awet karena di sini untuk nilainya di sini adalah 0,22 dan untuk satuan resistor adalah nilai ohm atau tahanannya sekitar 0,22 ohm dan sangat kecil atau di bawah atau di angka 0. Jadi sangat sulit sekali untuk kita lakukan pengukuran menggunakan alat. Dan di sini shunt resistor ini banyak digunakan dimanfaatkan lain untuk komponen ini sebagai alat yang simpel, karena di sini fungsi dan cara kerjanya adalah mengalirkan arus dari kawat satunya ke pin yang satunya lagi. Jadi arus mengalir sesuai dengan yang ada pada bagian di bodinya sini nilainya. Jadi semakin kecil arus yang dialirkan semakin besar. Oke teman, tanpa berlama-lama di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman. Ini barusan dapat aki. Oke, sesuai di thumbnail, aki basah seperti ini. Oke, aki basah barusan saya dapat untuk kondisinya seperti ini. Oke, ini saya pilih karena masih bagus untuk bentuk di selnya. Selnya ini masih tergolong rapi, tidak ada masalah jika kita lihat seperti ini. Ini hal yang pertama. Untuk aki basah ini saya lihat dari bagian pelajarnya, karena di sini wadahnya bening atau cerah. Oke, di sini untuk selnya seperti ini. Ini tergolong masih utuh dan bagian plastiknya juga masih lurus. Ini juga sangat penting sekali untuk melihat kondisi dari aki itu sendiri. Dan di sebelah kanan kirinya juga masih oke. Dan saya akan coba
lihat dari nilai voltase aki ini. Untuk area akinya di sini untuk aki basah seperti ini. Ini ada tanda upper dan di sini lower. Ini untuk jumlah akinya di antara sini. Untuk kapasitas ini biasanya 12 volt 5 Ah. 12 volt 5 Ah. Untuk metode pengisiannya di sini 0,5 ampere 10 jam dan maksimal 0,7 ampere arus yang dialirkan. Laju pengisiannya maksimal 0,7 ampere seperti ini. Oke teman, dan di sini tentunya aki ini tidak digunakan kembali atau aki ini saya dapat dari pengepul barang-barang sudah tidak digunakan lagi atau pengepul barang bekas. Jadi di sini saya coba ukur. Di sini saya lihat dari bentuk fisiknya saja. Ini saya lihat dari nilai voltasenya. Oke teman, untuk nilai voltasenya ini 8,9 setelah saya lakukan pengisian kurang lebih 10 menit. Untuk awal dari voltase tadi di sekitaran 4,9 volt. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan coba tes menggunakan shunt resistor 5 watt 0,22 ohm. Oke, saya coba tes seperti ini. Saya hubungkan di salah satu bagian kutubnya, karena untuk shunt resistor ini jika dipasang bolak-balik tidak bermasalah, akan berfungsi. Dan untuk selanjutnya saya pasang pada bagian saya akan hubungkan pada bagian negatif, kemudian ke positif melalui shunt resistor. Oke, di sini untuk nilai voltasenya 0,1 volt, oke, 0,4 volt. Jadi di sini 0 volt. Ini dikatakan aki sewak atau mati total, padahal masih baru seperti ini. Oke, masih kondisi, jika kita lihat selnya masih rapi, atau kondisi jika dilihat masih kondisi aki masih oke, masih rapi, masih mulus, oke, masih baru seperti ini. Saya akan coba tes. Oke, dan di sini ada beberapa trik yang akan saya lakukan. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini jika kita lihat pada sistem pengisian motor, oke, menggunakan regulator atau kiprok motor. Oke, di sini ada regulator atau kiprok motor yang ada pada sistem pengisian di motor lama atau motor karburator, dimana di sini ada 4 buah pin. Untuk yang pertama di bagian kiri atas ini adalah negatif dan kanan bawah ini adalah input dari spool pengisian, dan kanan ini ke positif aki. Oke, di sini ada spool pengisian dari sebuah motor. Oke, untuk bentuk fisiknya atau lilitan di dalamnya, ini di dalam magnet mesin ada kumparan yang agak besar dengan ukuran 0,8 sampai 1 mili. Di sini ada lilitan kawat ml dari tembaga, ini tembaga murni, dan untuk arah lilitannya dari spool ini saat awal di posisinya, ini startnya di bagian negatif, kemudian ke arah sini kanan, kemudian ke kiri, oke, ke kanan. Jadi selang-seling kanan ke kiri, dan nanti
akan menuju sebuah kabel spool pengisian berwarna putih seperti ini. Dan setelah masuk keluar dari spool kabel warna putih, ini akan masuk ke dalam input pengisian di kabel kanan atas ini. Ini kebetulan punyanya Vega lama spoolnya. Jadi di sini ke bagian kanan atas, bagian kanan atas. Sebentar. Bagian kanan atas inputnya sekitaran 60 volt jika kita naikkan putaran gasnya, dan jika untuk kondisi suatu spool pengisian atau aki motor kita ataupun sebuah motor tanpa menggunakan aki, ini akan berbeda sekali jika output yang dihasilkan pada bagian kanan atas, kanan bawah ini yang menuju ke aki. Ini untuk normalnya dari sebuah sistem pengisian yang menggunakan aki seperti ini di 14,5 volt. 14,5 volt. Di sini 14,5 volt, dan kemudian jika kita gunakan motor yang kita gunakan tanpa aki, tanpa menggunakan aki seperti ini akan terjadi otomatis regulasi atau penutupan tegangan yang lebih besar. Jadi di sini otomatis akan melindungi dari sistem kelistrikan di motor lainnya, terutama CDI maupun klakson maupun rating yang menggunakan sistem aki 12 volt. Ini akan melindungi. Jadi saat kita gunakan klakson tanpa menggunakan aki, ini biasanya bunyinya akan kurang keras atau tidak stabil, ataupun lampu ratingnya juga berkedip-kedip tidak stabil. Ini adalah fungsi dari otomatis protect, melindungi komponen elektronik 12 volt pada sebuah motor yang belum atau kita lepas akinya karena kondisi dari sebuah aki yang kita gunakan mungkin bermasalah atau terjadi kerusakan ataupun sistem penyimpanannya gagal. Jadi di sini fungsi dari regulator atau kiprok motor yang orsinil bawaan motor ini akan terjadi di bagian kanan bawah ini adalah sekitaran 5 volt. Sekitaran 5 volt ini adalah normal, dan saat kita hubungkan lagi dalam kondisi aki yang bagus atau normal, ini akan mengikuti voltase aki dan sistem pengisiannya maksimal di 14,5 volt. Oke teman, dan di sini untuk sistem pengisian atau kiprok atau regulator motor yang tanpa menggunakan aki di bagian spool pengisian atau bagian AC-nya, sumber AC-nya. Jadi di sini menjadi 5 volt, 5 volt, dan sisa voltasenya tadi dari input spool pengisian akan dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor. Oke, dan di sini akan berbeda sekali jika suatu kondisi dari kiprok atau regulator ini kita fungsikan lain. Oke, tidak di motor tetapi kita gunakan komponen trafo di bagian inputnya sini. Di bagian inputnya sini sebuah trafo. Di bagian sini ada trafo, katakanlah di sini inputnya sekitaran 24 volt, dan di bagian kanan bawah ini yang ke positif aki, dan di bagian sini akan ke ground atau bodi motor. Jadi saat kita gunakan ke bodi dari trafo tadi, ini yang ke input di trafonya, ini yang kedua ke inputnya yang bagian kanan atas ini adalah input dari sebuah trafo. Katakanlah 24 DC. Di sini yang ke ground atau bodi dari trafo atau CT dari sebuah trafo. Dan kemudian di bagian kanan ini jika dihubungkan ke positif aki, untuk aki yang normal ini di sekitaran
14,5 volt mengikuti voltase aki. Tetapi berbeda sekali dengan tanpa menggunakan aki. Yang kita gunakan adalah trafo, bukan spoolnya tadi. Jadi berbeda fungsi dan cara kerjanya. Jadi di sini saat dipasang menggunakan trafo, di sini 24 volt, 22 sampai 24 volt, di sini negatif ke trafonya dan di sini ke akinya. Ini jika kondisi memakai aki di 14,5 volt, dan jika tanpa aki di sini akan terjadi voltase di 17 volt. Jadi di 17 volt, tidak di 5 volt. Ini adalah perbedaan antara menggunakan trafo dengan spool pengisian pada sebuah motor. Seperti ini. Jadi jika spool pengisian pada motor ini 5 volt, tapi jika menggunakan trafo atau power supply dari sebuah trafo di alat elektronik maupun cas laptop, ini inputnya 19 volt, katakanlah 19 volt di bagian sini, di bagian kanan atas ini, maka output di bagian sini akan 17 volt. Ini berbeda prinsip dan cara kerjanya. Oke teman, tanpa berlama-lama di sini saya akan coba memperbaiki aki ini supaya tentunya normal kembali. Dan beberapa komponen yang saya gunakan adalah menggunakan sebuah kiprok motor yang orisinil, kiprok motor yang orisinil, kemudian sebuah trafo, sebuah trafo 5 ampere CT, 5 ampere CT di bagian tengah ini CT ke negatif, dan di bagian kanan kirinya ini 18, ini ke diode bagian plusnya menjadi positif, dan bagian putihnya ini input ke bagian kanan atas dari sebuah trafonya ini sama yang ke spool pengisian tadi, dan bagian ground atau negatif ini nanti ke CT yang warna biru seperti ini, dan di bagian positifnya sini akan ke aki. Dan di sini saya ada sebuah alat cas yang saya gunakan. Di sini ini menggunakan kiprok motor dan ada beberapa komponen di dalamnya. Ini ampere analog mengetahui voltase arus aki yang masuk, dan di bagian sini ada lampu LED warna merah seperti ini, hijau. Jika hijau ini adalah sistem pengisian di 14,5 volt full, dan LED biru seperti ini jika voltase pengisian di 17 volt. Ini biasanya arusnya tidak masuk, ke akinya. Seperti ini. Di sini saya akan berbagi trik yang sangat bermanfaat sekali dalam perbaikan aki, terutama aki yang mati total seperti ini. Mati total seperti ini tanpa arus, tanpa bisa menyalakan lampu. Ini semoga bisa masuk dan arusnya menjadi lebih besar lagi. Dengan tentunya alat yang saya gunakan ini akan bekerja otomatis mendeteksi berapa arus yang masuk, karena di sini berkedip-kedip secara cepat elektronik. Jadi kita tinggal tunggu saja, nanti jika full ini akan berhenti sendiri di 14,5 volt tanpa kita mengecek tiap jam. Di sini saya akan coba lihat lagi voltasenya. Ini saya masukkan atau saya pasang jabet akinya, jabet casnya menggunakan kiprok motor. Berapa nilai pengisian dari sebuah aki ini? Bisa on kan dulu. Teman, untuk nilai voltasenya di sekitaran 16 volt.
Oke, 16 volt. Karena di sini belum ada arus yang tersimpan atau dalam keadaan kosong, untuk nilai voltasenya 16 volt. Kemudian di sini ampernya juga 0, tidak masuk. Oke, seperti ini. Saya akan coba tes menggunakan dop motor yang 25 watt, 12 volt, 25 watt seperti ini. Oke, saya akan coba tes. Saya off-kan dulu casnya. Ini sudah 9 volt. Saya coba lagi apakah bisa nyala. Oke, guys. Belum bisa. Ini langsung ke 0 volt. Saya coba lagi, nyalakan lagi. Oke teman, untuk melihat kondisi aki ini kita bisa lihat dari selnya apakah ada gelembung yang terjadi pada setiap lubang selnya sini, di setiap lubangnya, di ke-6 lubangnya ini belum aktif atau tidak terjadi reaksi. Dan di sini saya akan coba cara lain, karena untuk aki ini sulit masuk, alat arusnya sulit masuk voltasenya. Jadi di sini saya tambahkan sebuah alat lagi, yaitu distributor di bagian bagian positif dan negatif aki, dimana saat digunakan pada sebuah aki, distributor ini berfungsi tidak saja membersihkan kerak sel aki pada bagian pelajarnya warna putih, tetapi juga membantu terjadinya masuknya arus pengisian. Karena dengan alat cas yang saya gunakan mungkin tidak berfungsi atau tidak terjadi pengisian. Dengan distributor ini bisa kita gunakan untuk membantu masuknya arus pengisian ke dalam plat sel aki. Dimana untuk cara kerja dari distributor ini saat dipasang pada positif aki, ini volta di positif dan negatif aki, yang kanan ini bagian kabel merah, ini akan masuk voltase dari aki ke dalam lilitannya sini, kemudian diswitching oleh MOSFET IRF44ZL, kemudian ke ground, dan diatur waktunya oleh IC 555 IC timer. Jadi terjadi switching atau on off pada MOSFET-nya yang ke ground. Ini akan menghasilkan induksi atau medan magnet pada kumparan sini sebesar arusnya di 100 mA maksimalnya, jadi sangat kecil sekali, menaikkan voltase di bagian spoolnya sini atau kumparannya sini karena ada medan magnet. Masih AC, dan kemudian akan menghasilkan 30 volt AC, kemudian diarahkan oleh diode FR602 dan kemudian dikembalikan lagi ke positif aki dengan tujuan untuk membantu supaya nanti sel
aki ini bisa bersih atau arusnya bisa masuk ke dalam lubang prajalnya. Oke, saya akan coba pasang. Saat dipasang terjadi mungkin percikan suara kecil. Oke, seperti ini terjadi percikan karena nilai voltase dari alat ini lebih tinggi dari nilai voltase pengecasan. Oke, seperti ini. Voltase naik turun, dan dengan penambahan desipator seperti ini memberi beban arus pada saat pengisian. Ini ada beban yang akan terjadi jika LED biru ini menyala. Arus akan mengalir di 100 mA, sangat kecil sekali, tidak merusak dari alat cas maupun akinya itu sendiri. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Mungkin arusnya sangat kecil sekali jika kondisi desipatornya on. Oke, ini sudah 15 volt. Oke, ini sudah menurun. Nanti jika turun, oke, biasanya mengikuti voltase aki. Dan untuk sebuah voltase pengisian atau sistem pengisian pengecasan pada sebuah aki yang normal adalah mengikuti voltase aki di bawah 15,5 volt. Jadi di sini masih di 16 volt. Ini belum ada arus yang masuk. Terima kasih, salam otomotif, salam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos.